Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar buat teman-teman pejuang NIP dimanapun kalian berada? Jumpa lagi bersama saya Bahtiar Movie dalam channel 1000 Jalan. Baik teman-teman, pada video kali ini admin akan memberikan informasi terbaru terkait pemberkasan usul penetapan nomor induk P3K di tahun 2021. Nah, baru saja di akun masing-masing pelamar yang dinyatakan lolos P3K tahap pertama, ini muncul tampilan baru ya teman, yaitu pengisian daftar riwayat hidup. Nah, kita langsung saja cek ya teman. Nah, ini dia teman-teman, ini adalah akun milik salah satu pelamar yang dinyatakan lolos P3K di tahap yang pertama. Nah, kita langsung saja cek di bagian bawah teman-teman. Nah, jadi ini dia teman-teman, tombol terbaru yang muncul hari ini. Silahkan klik tombol di bawah ini, pengisian daftar riwayat hidup. Dan di sini buku petunjuk pengisian daftar riwayat hidup bisa diunduh melalui buku pengisian DRH. Nah, jika teman-teman ingin mengunduh buku petunjuk terkait pengisian DRH ini, maka teman-teman tinggal klik saja yang buku petunjuk pengisian DRH ini. Dan apabila teman-teman sudah paham terkait pengisian DRH ini, maka teman-teman langsung saja klik yang pengisian daftar riwayat hidup. Dan perlu diperhatikan, sebelum menyelesaikan pengisian daftar riwayat hidup ini, alangkah baiknya jika teman-teman mempersiapkan terlebih dahulu dokumen ataupun file yang di-scan yang nantinya akan diunggah di portal SSCSN ini. Nah, contohnya seperti ini, teman. Ini adalah dokumen-dokumen yang harus dipersiapkan terlebih dahulu sebelum menyelesaikan pengisian daftar riwayat hidup, yaitu seperti file scan surat pernyataan, file scan surat keterangan SKCK, dan lain sebagainya. Karena nantinya ini akan diunggah ya teman, akan diunggah di DRH perorangan dan juga DRH riwayat ini. Jadi seperti itu. Jadi teman-teman persiapkan terlebih dahulu. Dan apabila semua dokumen ini sudah siap dan sudah lengkap, maka teman-teman tinggal langsung saja klik yang pengisian daftar riwayat hidup ini. Nah, kita akan langsung saja teman, kita coba klik yang pengisian daftar riwayat hidup. Nah, jadi ini dia teman, tampilan untuk pengisian data perorangan, yaitu DRH perorangan. Yang mana di sini ada beberapa isian yang harus diisi oleh masing-masing pelamar. Di sini nomor induk kependudukan, kemudian gelar depan. Nah, jadi untuk gelar depan ini bisa diisi ya teman, gelar depan. Nah, teman-teman tinggal isikan saja jika memiliki gelar depan. Contohnya seperti doktor, profesor, dan lain sebagainya. Jika tidak memiliki, maka teman-teman bisa isikan dengan tanda strip. Nah, jadi seperti ini jika tidak memiliki gelar depan. Kemudian untuk tempat lahir ijazah. Nah, untuk tempat lahir ijazah ini ada ketentuannya, yaitu tempat lahir Anda setingkat kabupaten atau kota yang tertera di ijazah, bukan tempat di mana ijazah Anda diterbitkan. Nah, jadi tempat lahir ya teman, tempat lahir setingkat kabupaten atau kota. Tanggal lahir ijazah yang tertera di ijazah bukan tanggal terbit ijazah Anda. Kemudian jenis kelamin. Nah, di sini teman-teman tinggal pilih saja untuk jenis kelamin. Kita pilih wanita. Kemudian status perkawinan. Nah, teman-teman tinggal pilih saja, sesuaikan. Belum menikah, cerai mati, cerai hidup, menikah, dan lain sebagainya. Kita pilih yang menikah. Kemudian nomor telepon. Nah, teman-teman tinggal isikan saja nomor telepon. Hanya angka tanpa tanda baca. Ini nomor telepon. Kemudian selanjutnya yaitu nama KTP, kemudian nama. Nah, jadi ini nama sesuai ijazah tanpa gelar. Contoh Susanto, Eskom diketik Susanto. Kemudian selanjutnya yaitu gelar belakang ijazah. Nah, teman-teman tinggal isikan saja, misalkan SPD. Kemudian tempat lahir KTP, kemudian tanggal lahir KTP, kemudian agama. Nah, untuk agama ini teman-teman tinggal pilih saja sesuai dengan agama masing-masing pelamar. Islam, kemudian email. Nah, teman-teman juga diminta untuk memasukkan email aktif masing-masing pelamar. Kemudian yaitu nomor ponsel. Nah, teman-teman tinggal masukkan saja nomor ponsel, yaitu pastikan nomor ponsel yang Anda cantumkan terdaftar di WhatsApp. Hanya angka tanpa tanda baca maksimum 15 digit. Nah, jadi teman-teman masukkan nomor ponsel yang aktif di WhatsApp. Jadi seperti itu. Kemudian alamat domisili. Nah, jadi nantinya teman-teman juga diminta untuk mengisi alamat domisili. Dan untuk pengisiannya di sini teman-teman tinggal pilih saja, sesuaikan dengan alamat domisili masing-masing pelamar. Yang pertama yaitu provinsi. Nah, jadi nanti teman-teman tinggal pilih saja provinsi mana alamat domisilinya. Kabupaten atau kota, kemudian kecamatan, kelurahan, dan desa. Kemudian jika kelurahan atau desa tidak ada pada daftar, pilih kelurahan lainnya dan isi manual nama kelurahan desa di kotak teks di bawahnya. Nah, jadi jika nantinya opsi kelurahan atau desa ini tidak muncul di form ini, maka teman-teman pilih yang
kelurahan lainnya. Dan di bagian bawah, teman-teman, ini tinggal isikan saja sesuai dengan kelurahan atau desa yang tidak ada di form ini. Jadi seperti itu. Jadi teman-teman tinggal isikan saja. Kemudian kode pos, nah teman-teman tinggal isikan saja kode posnya. Kemudian yaitu isian keterangan lainnya. Nah, jadi nantinya teman-teman juga diminta untuk mengisi keterangan lainnya ini. Contohnya seperti tinggi badan, nah teman-teman tinggal isikan saja. Kemudian berat badan, kemudian warna rambut. Nah, untuk warna rambut di sini teman-teman tinggal pilih saja. Kemudian bentuk rambut juga tinggal pilih. Bentuk muka juga sama, warna kulit ini juga sama, tinggal pilih. Kemudian ciri khas jika memiliki ciri khas dan juga cacat tubuh jika memiliki, dan hobi. Nah, teman-teman tinggal pilih saja hobi sesuai dengan masing-masing pelamar, dan juga di sini ditulis keterangan hobi, dan di sini ada opsi ataupun pilihan bagi wanita yang sedang hamil. Nah, teman-teman tinggal pilih saja di sini apakah sedang hamil atau tidak. Jika tidak, maka pilih yang tidak. Dan di sini ada petunjuk ya teman, petunjuk pengisian data perorangan. Nah, teman-teman tinggal baca sendiri nantinya di akun masing-masing. Yaitu untuk pengisian ini sudah jelas sekali. Jadi teman-teman tinggal ikuti saja petunjuk pengisian data perorangan ini. Dan di bagian bawah ini ada kode teman, ada kode yang wajib dimasukkan oleh masing-masing pelamar di kolom yang sudah disediakan. Nah, contohnya seperti ini, 0B0D. Nah, selanjutnya teman-teman pilih yang selanjutnya. Nah, jadi seperti itu teman. Dan nantinya akan diarahkan ke DRH riwayat. Nah, jadi untuk DRH riwayat ini terdiri dari pendidikan, riwayat pekerjaan, riwayat keluarga, organisasi, dan dokumen. Nah, jadi kelima riwayat tersebut ini masuk dalam DRH riwayat. Untuk DRH perorangan, ini tampilannya hanya data-data pribadi dari masing-masing pelamar. Jadi seperti itu. Nah, ini dia teman-teman tampilan dari DRH perorangan ketika dicetak. Nah, jadi ini dia tampilan daftar riwayat hidup untuk perorangan yang terdiri dari data-data pribadi yang sudah diisikan tadi. Ini untuk data DRH perorangan. Kemudian untuk DRH riwayat, nah jadi ini dia contoh untuk DRH riwayat terdiri dari riwayat pendidikan, riwayat pekerjaan, riwayat keluarga, ya, dan organisasi dan juga lainnya, yaitu seperti nomor surat SKCK, nomor surat keterangan sehat, bebas narkoba, dan lain sebagainya. Dan nantinya DRH perorangan dan juga DRH riwayat ini dicetak ya teman, dicetak dan juga ditandatangani, yaitu bermaterai 10.000. Nah, jadi di bagian sini nantinya teman tanda tangani dan bermaterai 10.000. Dan apabila telah dicetak dan juga ditandatangani dan bermaterai 10.000, maka selanjutnya teman diminta untuk men-scan DRH perorangan dan juga DRH riwayat ini dan jadikan satu file terdiri dari 2 halaman. Jadi seperti itu. Jadi nantinya file untuk DRH riwayat dan juga DRH perorangan ini nantinya diunggah di portal sscsnbkn.go.id. Nah, jadi nanti diunggah di bagian ini ya teman, di bagian dokumen, yang mana ada beberapa dokumen yang harus diunggah oleh masing-masing pelamar. Nah, ini dia teman, tampilan untuk unggah dokumen. Di sini ada beberapa dokumen yang harus diunggah, seperti surat pernyataan, surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK, surat lamaran, daftar riwayat hidup yang sudah diisikan tadi, dan juga dokumen-dokumen yang lain nantinya diunggah di bagian sini. Jadi seperti itu. Dan setelah selesai semua, setelah mengisi data, setelah mencetak DRH perorangan maupun riwayat, dan setelah mengunggah semuanya, maka selanjutnya teman-teman klik yang akhiri proses DRH. Nah, ketika teman-teman sudah mengklik akhiri proses pengisian DRH ini, maka teman-teman ini tidak bisa merubah kembali data-data yang sudah diisikan. Jadi nantinya teman-teman harus hati-hati dalam pengisian DRH ini. Jangan sampai ada kesalahan. Karena apabila sudah terlanjur klik akhiri proses DRH, maka ini sudah tidak bisa dirubah lagi. Jadi seperti itu ya teman, untuk pengisian DRH ini. Baik teman-teman, itulah sedikit informasi dari kami. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.